Hai semuanya, assalamualaikum. Balik lagi ke channel aku. Di video kali ini aku akan membahas lagi mengenai tips diet ala Katia Restia, dimana mungkin di video sebelumnya itu terlalu panjang penjelasannya, dan sekarang aku akan mempersingkat di video ini dan disertai dengan tips-tipsnya. Terus juga bagaimana dengan syaratnya kalau kita sedang menyusui. So buat kalian penasaran gimana videonya, tonton terus ya. Oke, jadi kalau menurut aku di video sebelumnya itu aku belum menegaskan banget untuk syarat buat teman-teman yang baru melahirkan dan berat badannya itu belum turun gitu, kayak udah setahun masih aja stuck di angka yang ya Allah gede banget gitu ya, terus belum percaya diri juga gitu, pengen membalikkan berat badannya seperti ya minimal lah ya sebelum hamil gitu. Tapi di sini kalian harus sangat-sangat ingat dan garis bawahi gitu, jangan pernah ada target untuk penurunan berat badan kalian, karena kalian bisa kepikiran terus jadinya nanti stres dan buat BB kalian stuck di situ aja, nggak akan turun. Jadi slow aja, kalian ikutin berapa berat badan yang mampu badan kalian turunkan gitu. Syarat yang pertama yaitu anak kita itu sudah mulai MPASI ya, minimal 6 bulan lah ya, kalian bisa untuk mengikuti diet ala Katia Restia. Nah kalau aku waktu memulai diet itu anak aku sudah masuk di usia 8 atau 9 bulan gitu ya, jadi aman banget untuk aku memulai diet ini. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu anak kita tidak GTM, yaitu susah makan. Kalau anak kita susah makan ya menurut aku jangan dulu deh untuk kalian mengikuti diet ala Katia Restia ini ataupun diet yang lainnya. Kenapa? Karena dia pasti akan sangat membutuhkan ASI yang cukup banyak karena dia JTM atau susah makan gitu. Jadi kalian kalau bisa cari tahu dulu kenapa anak kalian JTM, terus praktekkan dulu apa yang udah kalian cari tahu untuk membiasakan anak kalian agar tidak JTM lagi gitu. Nah anak aku tuh sama sekali dari awal memulai MPASI dari 5 bulan itu sampai di bulan 9 atau 8 itu pas aku mulai diet itu dia nggak ada sama sekali satu hari dia susah makan atau JTM itu. Jadi aku benar-benar bersyukur dan aku jadi punya niat besar dan tekad untuk benar-benar mengikuti diet ini. Jadi aman untuk aku mengikuti diet ini karena anak aku nggak JTM. Nah untuk syarat yang ketiga di sini yaitu anak kita itu gak alergi telur ataupun ayam. Kenapa? Kita harus pastiin itu dulu ya. Kalau misalnya teman-teman punya anaknya yang alergi telur atau alergi ayam, aduh menurut aku jangan dulu deh untuk memulai diet ala Katia ini. Karena kenapa? Diet ini itu banyak memakan telur asupannya setiap hari dan juga ayam. Jadi, lanjut ke syarat yang keempat yaitu jika teman-teman memiliki anak yang alergi telur dan juga ayam, atau kalian sendiri para bunda yang punya alergi telur dan ayam, menurut aku kalian aku saranin untuk cek atau konsultasi dulu ke dokter. Apakah apakah kalian aman atau tidak untuk mengikuti diet ini dengan menu setiap hari ada telur dan juga ayam. Kalau misalnya dokter kalian mengizinkan, membolehkan, silakan kalian bisa memulai aja diet ini dengan aman kalau kalian sudah pergi ke dokter gitu, dan kalian juga sudah memastikan kalau anak kalian itu tidak alergi ayam dan juga telur. Tapi seperti yang aku bilang di syarat ketiga tadi, kalau kalian memang memiliki alergi itu dan juga anak kalian punya alergi, kalian bisa memulai dietnya menggunakan menu selain ayam dan juga telur. Nah, gimana sih cara kalian tahu menu yang lain untuk memulai dietnya? Kalian bisa cek aja di YouTube-nya Katia Restia, di sana di playlistnya Tia Evit Tia Arestia. Nah, di situ lengkap banget. Katia sering sharing gitu menu apa aja yang biasa dia gunain dari bulan pertama, kedua, ketiga sampai terakhir dia diet. Di situ ada menu-menunya yang bisa kalian kreasikan gitu. Kalian pilih aja yang enggak ada telur dan juga ayam. Di sini aku mulai dietnya tidak dengan konsultasi dokter gitu, tapi aku tidak menyarankan kalian untuk mengikuti aku kalau kalian misalnya khawatir gitu.
makanan kalian atau asupan kalian di diet ini tidak mencukupi kebutuhan badan kalian sehari-hari gitu. Terus juga buat teman-teman yang takut misalnya ada pengaruhnya dengan ASI, silakan aku sarankan kalian untuk ke dokter aja gitu, biar kalian bisa diatur bagaimana porsi kecukupan gizi kalian untuk setiap harinya selama masa kalian mengikuti diet ini gitu, biar kalian tetap semangat. Kalau misalnya kalian udah tahu tuh porsinya kalian berapa, karena kan Kak Tia juga mengatur gizinya atau pola makannya itu di dokter. Jadi buat teman-teman yang takut gitu, khawatir misalnya asinya syarat dan lain-lain, banyak kekhawatiran sebelum memulai diet ini, kalian langsung aja bisa konsultasikan ke dokter gizi di sekitar kalian. Oke, lanjut. Aku langsung aja ya ke tips yang pertama di sini, yaitu kalian harus memulai perdietan ini dengan niat dan konsisten. Kenapa harus niat? Karena menurut aku itu power yang paling besar gitu ya kalau kalian memulai sesuatu. Kalau kalian memulai dengan tanpa niat, aku yakin nanti pertengahan perdietan kalian tuh bakalan stuck dan gak akan lanjutin dietnya. Karena sepengalaman aku ya, memulai diet itu kayak coba-coba doang gitu, kayak masih takut, ragu, kayak gitu-gitu, nggak yakin bener-bener gitu, pasti nanti di seminggu atau 3 harinya udah nggak akan mulai lagi dietnya. Jadi sayang banget gitu loh. Aku saranin banget kalian bener-bener pikirin dan bener-bener niat dan yakin kalau kalian akan memulai diet ini, akan mengatur pola makan kalian dengan baik, yang nanti akan membuat kalian tuh terbiasa dengan makanan yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, konsistennya di sini maksud aku, kalian tuh konsisten dengan jam-jam makan yang sudah kalian atur. Kalian juga konsisten dengan makanan-makanan yang juga kalian sudah tentukan gitu. Nah, untuk jamnya di sini aku mengatur jam 9 aku makan sarapan, terus jam 12 aku makan siang, jam 3 atau jam 4 sore itu snack sore aku. Terus jam 6 aku makan malam dan jam 9 aku cemilan malam. Jadi aku punya 5 waktu makan setiap hari di perdietan aku ala Kak Tia Restia ini. Nah, untuk menu makannya sendiri, yang pertama untuk sarapan di jam 9 itu aku memulai dengan memakan telur 1 butir gitu. Yang pertama aku orak-arik aja tanpa minyak. Oh ya, aku lupa ngasih tahu di perdietan Kak Tia Aristia ini, sampai lupa ya karena aku jelasin syarat-syaratnya tadi lumayan semangat jadi lupa ya. Di perdietan ini kalian nggak boleh makan minyak, tepung, gula, dan santan. Jadi itu dia yang kalian harus hindari selama masa perdietan ini. Kalau bisa benar-benar kalian gak makan itu sama sekali ya. Tapi kalau misalnya menurut kalian sulit, ya kalian kurangin aja gitu porsinya semuanya. Baru nanti setelahnya kalau kalian terbiasa, kalian bisa memulai tanpa semua yang aku sebutin tadi, yang 4 itu. Nah, jadi kalau aku di jam sarapan tadi untuk memakan telur itu, aku orak-ariknya tanpa minyak atau margarin atau apalah, olive oil kayak gitu-gitu, aku nggak pakai sama sekali. Jadi kalian pakai aja panci yang anti lengket untuk mengorak-arik si telurnya. Caranya gampang banget. Aku cuma makan 1 buah telur kan untuk sarapan. Nah, itu kalian orak-arik aja. Untuk awal-awal aku tidak memisahkan antara putih dan kuning telurnya, tapi setelah aku bisa gitu ya, terbiasa, aku cuman makan 2 putih telur aja. Jadi di 2 minggu pertama nih aku makan 1 butir telur yang utuh gitu ya, ada kuning dan putih telurnya. Itu aku orak-arik pakein lada, garam ya, pokoknya bumbu-bumbuan. Misalnya kalau kalian tambahin bawang putih, bawang merah juga bisa banget, tergantung selera kalian. Yang penting gak ada minyak, itu yang poin pentingnya. Terus di 2 minggu setelahnya nih kan aku 2 bulan dietnya, dan aku berhasil menurunkan 10 kilo dalam 2 bulan gitu. Terus apalagi di 2 minggu selanjutnya itu aku makan untuk sarapannya itu 2 putih telur. Jadi kuning telurnya aku skip, aku nggak makan. Jadi setiap sarapan itu aku kasih kuning telurnya ke suami aku. Nah, untuk makan siangnya di sini aku makan 6 melentung nasi, 6 sendok melentung nasi gitu ya, sama
70 gram ayam yang udah aku bakar dengan kecap dan juga bawang putih, bawang merah, terus tambahin lada, garam, kaldu jamur, dan ya sesuai selera kalian aja gitu. Kalian buat masakan seenak kalian untuk kalian makan. Nah, ayam filetnya itu kalian timbang sebelum kalian masak ya. Nah, untuk cemilan atau snack sorenya aku cuma makan 1 buah pir atau apel, bisa pilih salah satu mana yang aku temuin aja. Terus untuk makan malamnya sama persis sama makan siang, dan untuk cemilan malamnya atau snack malam di jam 9 itu sama juga kayak snack sore, bisa apel ataupun apa tuh tadi, buah pir. Tapi kalau misalnya aku lagi, kan aku bosanan ya orangnya, kalau misalnya aku bosan tuh sama buah pir atau si apel, aku ganti dengan roti gandum 1 lembar aja. Nah, buat teman-teman yang ngerasa susah nih untuk awal-awal untuk makan itu doang di sesuai jam itu, kalau misalnya kalian para bunda itu setiap ASI misalnya lapar, kalian juga bisa ya menurut aku tambahin snack misalnya ya kayak buah yang sehat-sehat aja, kalau misalnya susu tapi yang low fat. Kalau menurut aku itu masih aman banget untuk kalian coba. Tapi kalau misalnya kalian udah biasa gitu tanpa snack tambahan kayak yang tadi aku bilang, terus kalian udah terbiasa dengan tidak merasa lapar, kalian cukup makan di 5 jam makan yang tadi aku udah kasih tahu dengan porsi makannya masing-masing. Nah, kalau kalian ngebayangin bisa nggak sih aku makan di 5 jam makan itu aja dengan porsi yang sudah aku tentukan gitu ya. Kalau kalian cuma ngebayangin aja tanpa kalian memulai, itu kayaknya nggak akan bisa dan bakalan terus ada keraguan gitu. Kalian mulai aja dulu gitu, walaupun kita awalnya punya mindset yaitu kita butuh asupan banyak, kok bisa kita makan makanan cuma segitu doang sedangkan kita menyusui. Pengaruh nggak sih sama ASI? Kalau di pribadi aku sendiri itu aku nggak ngerasain ada pengaruh, misalnya ASI aku seret gitu terus aku kayak kelaparan, itu aku nggak ngerasain sama sekali karena udah biasa aja gitu ya. Aku nyoba di 1 minggu pertama memang sangat-sangat berat, jadi di 1 minggu pertama ya aku masih ada cemil-cemil kayak buah atau susu low fat. Kalau misalnya ada waktu atau jam-jam tertentu aku lapar, aku pasti ada cemilan itu. Tapi setelah di 2 minggu pertama aku sudah terbiasa, jadi aku tidak ada cemilan lain selain di 5 jam waktu makan tadi yang udah aku kasih tahu ke kalian. Jadi walaupun kita sebenarnya membutuhkan asupan banyak, tapi bukan berarti kita bisa makan segalanya gitu yang masuk ke badan kita, yang sebenarnya badan kita tuh nggak butuh ini kayak minyak, santan, tepung, dan juga gula yang berlebih. Itu tuh sebenarnya badan kita nggak butuhin gitu. Nah, kenapa aku bilang diet ini paling enak? Karena di perdiatan ini kalian masih bisa makan nasi, terus bumbu-bumbuan dapur itu kalian masih bisa gunain kayak garam, kecap, terus lada, misalnya bawang putih, bawang merah, apa tuh yang bumbu-bumbu dapur kalian masih bisa gunain. Jadi benar-benar makanan itu aku bisa buat seenak mungkin gitu ya, yang buat aku lupa sama cemilan-cemilan yang kayak misalnya ada kuah santannya atau manis banget, gulanya banyak, terus ada minyak-minyaknya, gorengan, itu aku lupa dengan makanan-makanan cemilan yang biasa aku makan itu, karena aku membuat menu makanan aku yang paling enak karena masih bisa pakai garam dan lain-lain bumbu dapur. Nah, di perdiatan ini aku sama sekali nggak mau makan sayur-sayuran. Jadi buat teman-teman misalnya yang nggak bisa banget tanpa sayur, terus yang khawatir juga asinya seret kalau nggak makan sayur-sayuran, silahkan banget kalian membuat menu masakan yang dengan sayur untuk makan siang dan makan malam kalian. Itu nggak apa-apa ya, sayur sebenarnya nggak dilarang, tapi kalau kalian mau silahkan coba. Tapi aku di perdiatan ini ikutin Kak Tia itu nggak makan sayur-sayuran. Katanya kita telat makan di jam-jam waktu yang sudah kita tentukan yang 5 tadi, gimana? Nah, itu kurang baik ya, karena itu termasuk cheating. Nah, di perdiatan ini tuh ada toleransi 5 menit sebelum jam makan dan 5 menit setelah jam makan. Misalnya aku makan kan jam 9 untuk sarapannya. Nah, kalau misalnya aku memang benar-benar lapar banget, aku bisa makan di jam 9 kurang 5 gitu. Tapi kalau misalnya aku buru-buru banget untuk siapinnya dan jadi lebih dari jam 9, aku bisa makan di jam 9 lebih 5. Itu kalian harus meminum air putih itu kurang lebih sebanyak 3 liter selama sehari. Jadi kalau biasanya aku memang minumnya tuh agak kurang misalnya ya pas di sebelum diet, tapi setelah aku perdiatan ini aku minumnya banyak, super banyak. Nah, ini juga salah satu tips yang bisa kalian terapin untuk biar makannya tuh kenyang dengan porsi yang udah kalian tentuin tadi. Nah, setiap kalian makan, misalnya makan siang ataupun makan malam yang ada nasinya gitu ya,
beberapa kali suap kalian minum, berapa kali suap kalian minum, itu manjur banget untuk aku kenyang lebih lama. Karena apa ya, karena kalian juga badan kalian tuh butuh asupan air yang banyak gitu loh. Jadi itu bisa banget kalian gunain tips itu, minum air di selang-seling kalian makan itu ya, kalian minum aja air, minum air. Jadi gak akan kalian rasa porsi kalian itu kurang karena kalian udah kenyang, ditambah dengan air yang kalian minum. Jalan kaki 45 menit setiap hari. Jadi kalian bisa jalan dimanapun, misalnya di luar rumah, di dalam rumah, di dapur, di halaman rumah kalian. Bisa banget untuk gunain jalan 45 menit. Terus juga untuk waktunya kayak gimana? Untuk waktunya itu bebas, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, kapanpun kalian sempat untuk jalan 45 menit. Itu kalian bisa lakuin. Apa sih fungsinya jalan 45 menit? Itu tuh kayak saya tahu aku gitu ya, info dari Katia, itu kayak pemanasan otot-otot di badan kalian. Jadi contohnya kalau misalnya motor gitu ya, sebelum kita gunain kan kita panasin dulu. Nah, pemanasan dari motor itu kan yang 5 menit misalnya kita panasin motor, itu tuh kan bikin kerja motor tuh jadi lebih baik gitu. Kalau misalnya kita nggak panasin, itu kadang-kadang kita nemu di tengah jalan tuh motornya mogok gitu ya, tiba-tiba gitu, kita nggak tahu sebabnya apa, tiba-tiba mogok aja gitu. Nah, seperti itulah kisarannya tubuh kita kalau kita nggak panasin setiap hari. Jadi itu dia fungsinya dari jalan 45 menit ini, kalian memanaskan badan kalian untuk menerima asupan atau aktivitas yang akan kalian lakukan di setiap hari. Jadi dipanasin dulu, bebas waktunya kapan kalian bisa gunain waktu kalian dengan baik untuk jalan 45 menit. Terus juga nggak boleh di stop-stop, misalnya 20 menit dulu atau 15 menit dulu, atau nggak ada berhenti-berhentinya. Yang penting udah 45 menit, udah deh kalian udah bisa istirahat, bisa minum banyak kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya aku ngatasin bosan atau kepikiran dengan kok lama ya 40 menit, kalian bisa sambil nonton drakor mungkin di handphone kalian, atau nontonin YouTube gitu, atau nontonin resep-resep masak yang biasa kalian suka nonton. Jadi kalian nggak terlalu terpaku dengan waktu yang 45 menit tadi. Nah, itu dia 3 tips dari aku dan beberapa syarat juga dari aku untuk kalian para busui yang pengen menurunkan berat badannya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Semoga kalian suka dengan videonya dan semoga videonya juga bermanfaat. Kita ketemu lagi insya Allah di video-video sebelumnya. Bye bye, assalamualaikum.